Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Hayati, NPM 3062056236 dari kelas 13 PGSD. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari dosen pengampu Ibu Lili Agustina MPD. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang 10 kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Mari kita simak videonya sebagai berikut. Bahasa Indonesia adalah bahasa ibu bagi bangsa ini. Kita sudah gunakan setiap harinya, baik dari segi tulisan maupun ucapan. Meskipun bahasa ini sudah kita gunakan dari sejak lahir, masih ada saja kesalahan dalam penulisan kosakata bahasa Indonesia untuk orang Indonesia sendiri. Bahkan, kadang kita tidak menyadari kalau menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhirnya malah semakin menyesatkan orang lain. Penulisan kosakata seperti apa saja yang seringkali salah tulis? Yuk cek contoh penulisan berikut ini. Yang pertama yaitu silahkan atau silakan. Kalau lagi datang ke suatu tempat, kita sering melihat kalimat sapaan seperti silahkan masuk. Berhubung sering melihat tulisan seperti ini, kita pun jadi berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Kalau begini ceritanya, kamu harus koreksi nih karena tulisan yang tepat adalah silakan. Alasannya, dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar sila, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Contoh yang kedua ada antri ataukah antre. Bro, udah sampai mana nih? Udah berangkat belum? Iya, ini udah di jalan, lagi antri, beli bensin dulu, tunggu ya. Menurut kamu, penulisan kata antri di pembicaraan tadi sudah tepat belum? Ya, cara penulisan ini juga salah, dan yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai ikutan salah ya. Yang ketiga ada sekedar ataukah sekadar. Kalau sedang menulis tulisan, biasanya kamu lebih menulis kata sekedar atau sekadar. Nah, untuk kamu yang sudah menggunakan kata sekadar, kamu sudah tepat. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar, maka yang tepat adalah sekadar. Yang keempat ada kata nasihat ataukah nasihat. Tahukah kamu kalau kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab? Kata ini berasal dari kata kerja nashaha, kholashha, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu apakah yang benar nasihat ataukah nasihat? Yang tepat adalah nasihat karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi, huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I, bukan E. Yang kelima, ada kata resiko atau risiko. Masih sering menggunakan kata resiko? Mulai sekarang, ayo ubah tulisanmu yang benar menjadi risiko. Kalau kita mau coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan, dalam kurung, merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang keenam, ada kata peduli atau peduli. Nah, kalau kata yang satu ini juga sering keliru, dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Makanya, yuk mulai peduli dengan penulisan bahasa Indonesia yang benar.
Yang ketujuh ada istri ataukah isteri. Nah, penulisan yang benar ialah istri, bukan isteri. Sama halnya dengan kata asli, bukan asli. Yang kedelapan ada kata merubah ataukah mengubah. Seharusnya ditulis dan diucapkan mengubah karena asal katanya ubah dan bukan rubah. Ditambah imbuhan me dengan variasi bentuk morfem meng. Yang kesembilan ada kata umrah atau umroh. Ya, walaupun secara pelafalan benar umroh, tapi penulisannya benar seharusnya umrah bukan umroh. Begitu juga dengan kata jamaah yang seharusnya ditulis jemaah. Yang ke-10 ada kata di mana atau di spasi mana. Contohnya, kamu di mana? Penulisan kata di mana tersebut kurang tepat apabila kita merujuk dengan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Sekiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan di saat penyampaian materi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya juga belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.